Gida tuh penasaran, kan zaman sekarang zaman media ya teman-teman ya. Jadi entah itu sekarang bergeser ya medianya di media sosial gitu. Dulu itu sebetulnya di MQ tuh udah ada banget media dari mulai media cetak, elektronik, TV, radio. Itu udah dari zaman baheula gitu ya. Dan Masya Allah ternyata Teh Hesti ini dari zaman tabloid MQ. Boleh diceritain nggak Teh gimana kok dulu ujuk-ujuk ada tabloid MQ? Dan Gida mah so sibuk lah ya masih sekolah. Tapi saya harus masuk dulu ke tabloid MQ. Jadi lulus kuliah, udah jadi sarjana ilmu komunikasi, ada tawaran di tabloid MQ buat jadi sekretaris redaksi. Alhamdulillah pokoknya masuk aja ke media, Darut Tauhid buat dakwah dan belajar di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini ngomong Gida ngapain ada di sini ya? Duduk-duduk kayak gini dengan setting yang seperti ini ada. Di manakah Gida? Jadi teman-teman, Masya Allah, Gida menyapa lagi ya di podcast Gida kali ini. Karena kenapa? Biasanya kalau teman-teman suka lihat YouTube Gida, dulu tuh ada program Chit Chat with Gida dengan berbagai bintang tamu ya. Dan itu udah lama vakum karena Masya Allah, Alhamdulillah memang kurang kepegang dan juga ya gitulah. Gida teh kurang istiqomah, jadi astagfirullahaladzim jangan diikutin ya. Nah, tapi sekarang insya Allah akan hadir dengan program yang lebih fresh, lebih baru, dan sesuai dengan kondisi Gida saat ini, yaitu ingin banyak belajar. Jadi teman-teman, Alhamdulillah, welcome, selamat datang di podcast pertama Gida bersama MKFM. Karena insya Allah di sini teman-teman dan juga Gida sebenarnya ya akan belajar dari narasumber yang Masya Allah, pokoknya kita gali ilmunya. Terus juga Alhamdulillah seneng banget dibantu oleh teman-teman tim dari MKFM. Dadah. Wah, ada 5.000 orang timnya. Gimana caranya 5.000 ya? Alhamdulillah pokoknya insya Allah mudah-mudahan podcast pertama ini ada hikmah yang bisa diambil. Terus juga ya kita sebenarnya belajar bareng ya. Jadi jangan lupa sebelum lanjut nonton podcast ini kita baca Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah. Ya udah langsung aja karena ini udah ditemenin oleh seseorang yang Masya Allah banget. Itu teh zaman Gida kecil tahuan ya pas Gida ololeho. Jadi kita langsung sapa aja narasumber kita yaitu Teh Hesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi teh mau rada mengeluh ya, tapi udah diingetin langsung sama Teh Hesti jangan mengeluh. Masya Allah. Ya kalau boleh jujur ya teman-teman, ini curhat dulu. Teh Hesti maaf ya Gida boleh curhat dulu ya. Hari ini Gida yang belajar. Alasan. Jadi Masya Allah kemarin teh ngajak renang anak-anaknya. Terus dalam rangka quality time. Tapi tidak mengukur diri. Jadi masuk angin. Terus pengen jajan sate cina di ruang terbuka jadi masuk angin, tapi walaupun masuk angin hati happy sih teh soalnya bisa quality time sama anak-anak kan sebelum besok insya Allah mau keluar kota gitu kan, jadi rada-rada sararadi gitu lah teh. Nah tapi suka ada pengen ngeluhnya, makanya tadi teh rada telat masuk ke ruang podcast ini karena tadi teh rada mual gitu, pengen ngeluh tapi ingat Teh Hesti, ya Teh Hesti udah berjuang di di MKFM selama tebak berapa lama teman-teman? Dari 2009 dan sekarang MKFM itu sudah 22 tahun. Berarti berapa tahun ya? Aduh, kok rada kurang bisa mikir ya. Coba Teh Hesti bisa hitung sendiri. Ya kurang lebih berarti hampir 14 tahun lebih ya di Masya Allah, pas Gida SD ya. Jadi Tadi dulu Gida teh sekarang berapa kok jadi so SD sih? 34 sekarang teh dikurangi 14 berapa? 20 tahun. Menisogel so muda. 20 tahun ya pas kuliah lah ya. Alhamdulillah Masya Allah. Masih Tegaida SMA ya. Berarti masih ya pernah lihat Tegaida sekolah. Iya benar-benar. Itu mungkin waktu belum di radio sih. Karena sebelum di radio saya juga di tabloid MQ deh. Oh gitu. Oh jadi zaman dulu ada tabloid. Ya, media cetak. Yang ada itu loh teh Jang MQ ya, kan. Betul, komik yang Jang MQ. Oke, jadi emang Teh Hesti ini ya teman-teman, kenapa Gida narasumbernya Teh Hesti? Karena di MKFM jujur aja. Tapi juga Gida tuh penasaran
kan zaman sekarang zaman media ya teman-teman ya. Jadi entah itu sekarang bergeser ya medianya di media sosial gitu. Dulu itu sebetulnya di MQ itu udah ada banget media dari mulai media cetak, elektronik, TV, radio. Itu udah dari zaman baheula gitu ya. Dan Masya Allah ternyata Teh Hesti ini dari zaman tabloid MQ. Boleh diceritain nggak Teh gimana kok dulu ujug-ujug ada tabloid MQ dan gitu mah so sibuk lah ya masih sekolah. Jadi sebetulnya menarik ya ada perjalanan takdir gitu. Saya kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi. Oh, memang Di semester ya. terakhir sebelum lulus tuh ada hidayah gitu. Aku punya ilmu tentang komunikasi, gimana caranya ilmu yang saya punya itu bisa bermanfaat buat dakwah. Searching lah, maksudnya otak tuh mikir ya, gimana ya lembaga dakwah yang punya media yang saya bisa belajar sama ngamalin ilmu. Ternyata di tahun 2000-an itu kan BT sedang berkembang ya, awal punya media, ada Radio Umat waktu itu, dan salah satu hal yang memotivasi saya akhirnya bikin skripsi tentang Radio Umat. Dibantu sama Teh Mai dulu. Nah, itu masih Radio Umat. Nah, 2001 itu Radio MKFM kan berdiri tuh bikin yang di jalur frekuensi FM ya. Aku ngelamar, maksudnya mau jadi bagian dari radio. Tapi qadarullah belum keterima. Waktu itu sampai kok bisa ya? Berdoa ke Allah tuh ya Allah, Aduh, pengen banget gitu. Nah, ketika terseleksi lah sampai 10 orang. Penyiar tuh dulu buat penyiar ya. Penyiar itu hanya dibutuhkan 5 kalau nggak salah. Dan saya termasuk yang tidak masuk. Sedih lah ya, gitu kan, pengen banget. Tapi waktu itu belum lulus kuliah juga. Akhirnya ya udah ngambil positifnya, aku selesaiin kuliah gitu. Kalau memang takdirnya pasti akan ke situ gitu. Ternyata takdirnya itu 5 tahun kemudian gitu, 6-7 tahun lah kemudian. Tapi saya harus masuk dulu ke tabloid MQ. Jadi lulus kuliah udah jadi sarjana ilmu komunikasi, ada tawaran di tabloid MQ buat jadi sekretaris redaksi. Jadi alhamdulillah pokoknya masuk aja ke media Darut Tauhid buat dakwah dan belajar di situ. Nah, pada saat 2000, aku cerita panjang nih. Nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, pemirsa. Iya, nggak apa-apa. Biar nyambung gitu ya, kita ngomongin media nih. Jadi kalau yang saya alami gitu ya, berawal dari sebuah visi, mimpi. Aku tuh mau apa, mau kemana, bagaimana gitu. Kalau kita punya manajemen diri yang jelas, kita tuh bisa loh gitu, doa minta ke Allah dan Allah nanti perjalankan takdirnya gitu. Singkat cerita, setelah belajar di MQ Media, belajar gimana ngelola media cetak, saya punya anak 2. Waktu itu sambil kerja juga ya, punya anak. Awal kerja, gak lama menikah, terus Allah amanahi 2 anak. Nah, pas 2 anak tuh, pas hamil tuh, masih bisa kerja nih, masih bisa berkarya gitu. Karena merasa ada asisten dan sebagainya. Takdirnya, pada udah anak lah itu, asisten mengundurkan diri. Jadi, apa yang sudah direncanakan tuh tidak sesuai gitu ya. Ya udah qadarullah harus taat sama suami, udah sekarang urusan aja. 2 tahun saya di rumah lagi berjuang jadi ibu rumah tangga gitu ya. Ternyata nggak mudah ya Tegaida jadi ibu yang biasanya aktif. Nah, ada salah satu yang mendorong untuk terus menyemangatin tuh jadi ibu-ibu ngurus 2 anak tanpa khodimat gitu ya. Terus biasanya kerja enak gitu ya, banyak uang, banyak kegiatan. Jadi harus ngejentul di rumah. Aduh, padahal enggak riweuh ya di rumah teh. Riweuh ya benar. Sampai akhirnya minta ke suami, saya mau belajar dong. Pengennya tuh diizinin keluar rumah. Ternyata cari belajar yang dari rumah. Anak-anak kan. Tapi ya udah radio. Radio jadi alat buat motivasi diri. Dan radio MQ saat itu kan banyak memotivasi. Ada satu programnya Rumah ke Surgaku, media untuk belajar. Saya terbantu banget ketika di rumah memotivasi dengan siaran-siarannya. Qadarullah di 2009 itu manajemen radio melalui pimpinannya saat itu sedang membuka kesempatan dan tahu gitu saya dulu di media diajakin, yuk bantuin yuk ini radio. Terus saya punya anak gimana, yaudah setahun aja sampai radio tuh stabil lagi karena saat itu lagi ada ujiannya ya. Ya, badai itu ya. Ya, jadi ya alhamdulillah lah ya saat itu ada motivasi. Kalau udah jalan lagi, udah siaran lagi, udah ada orang yang ngelolanya ajak lagi, aku mundur lagi. Ya ternyata sampai hari ini Tegaida nggak bisa keluar karena sudah sangat terikat dengan dakwah di media gitu ya. Masya Allah. Mungkin saya ingat lagi karena dulu doanya minta ke Allah ya. Iya betul. Minta ke Allah, aku pengen terlibat jadi bagian dari dakwah media gitu.
Nah sekarang tuh sering teh perjalanan lagi ngelola radio itu kayaknya udahan deh. Tapi Aduh saya ngorbanin anak-anak deh, keluarga gitu ya. Tapi Allah tuh ngasih banyak kemudahan. ya, Kayak betul. salah satunya gini, surat pengunduran diri itu berapa kali saya Oh layangkan. gitu, di balik ini teh. Ya, perjalanan 14 tahun itu ya bukan Iya, berarti iya. happy-happy terus gitu Iya. ya. Karena seorang perempuan itu intinya dia kan hatinya tuh fitrahnya tuh Iya, di rumah, anak-anak, di rumah, iya keluarga suami, gitu gitu. ya. Oh, benar. Kalaupun kita punya ambisi, maksudnya aku pengen jadi seorang yang berkiprah di dunia dakwah, aku punya ilmu, pengen itu ya itu jadi second activity ya. Iya, Setelah di betul. rumahnya dia beres. Ya mungkin anak-anak saya paling tahu ya gimana komplainnya. Iya, Masya Allah. Jadi, Masya Allah, Gida belajar nih. Ternyata penting banget ya niat dan minta sama Allah tuh ya Teh. Karena ternyata bisa bertahan sampai 14 tahun ini karena pertolongan Allah dan karena diniatkan di awal, ya Allah aku ingin berdakwah dengan potensi aku gitu ya Teh. Betul. Jadi kan Teh Hesti ini ternyata dia baru tahu jurusan Vkom dan emang ngeling banget keahliannya di situ. Minta sama Allah jadi bagian dari dakwah dan alhamdulillah Allah tunjukkan lewat media gitu ya, Masya Allah. Sebenarnya kalau boleh cerita, Gida pun dulu tuh kenapa jualan baju awalnya tuh Gida karena seneng bikin-bikin buat diri sendiri, terus mudah-mudahan ini bagian dari dakwah dan ternyata aku yakin itu dibukain jalannya, walaupun kadang di luar perkiraan kita ya jalannya, kadang dari arah yang nggak disangka gitu ya. Terus tadi Teh Hesti sempat yang nggak keterima, ternyata sama Allah dilembutkan hatinya untuk dapat hikmah kalau emang harus di rumah dulu sama anak-anak gitu, belajar dulu. Itu kan hal yang Masya Allah ya, sebenarnya pertolongan Allah banget, Masya Allah. Oke, itu sekilas tentang Teh Hesti. Sebenarnya bukan sekilas ya, banyak kilas. Alhamdulillah, tapi Gida ini Masya Allah ya, ternyata memang kita semua karena muslimah itu fitrahnya emang sukanya di rumah dan memang fitrahnya gitu ya, jadi ada hal-hal yang ya kita memang harus diatur sih pola hidup dan pola manajemen waktu ya, karena kalau nggak gubrak kayak Gida mual-mual tadi pagi karena masuk enterwine ya, enterwine itu adalah masuk angin. Ya udah oke, udah dulu ya bahasa Jermannya, salah. Nah sekarang pertanyaan kedua Cina ya. Oke, karena Teh Hesti ini di MKFM ya, sebenarnya yang membedakan atau ciri khas karakteristik MKFM ini apa sih gitu yang bisa bikin Masya Allah 22 tahun berjalan, walaupun ya Gida tahu sendiri sih ada up and down-nya ya, ada kalanya ya berat lah ya, kata Bapak mah hidup enggan mati tak mau, betul itu Teh. Masya Allah ya, itu memang pasti ada perjuangan lah ya, pasti itu mah. Nah, tapi kan sesuatu itu bisa bertahan kalau mempunyai ciri khas dan juga karakteristik. Nah, boleh disebutin Teh apa dan yang akan terus dipertahankan dari MKFM itu apa ke depannya insya Allah? Kalau MKFM itu kalau bicara tentang medianya dia kan radio ya. Kalau radio itu berarti punya kekhasannya, dia bersifat sangat pribadi, personal, akrab sama pendengarnya. Salah satu khasnya MKFM adalah memiliki pendengar yang loyal. Apa yang mengikatkan, kalau Astrid bilang ya hati-hati kita lah. Karena kita sama-sama menuju ke Allah, mencari Allah gitu ya, mencari partner untuk berjuang di jalan Allah. Akhirnya yang menguatkan itu adalah kesatuan hati itu ya, ukhuwah itu. Jadi MKFM sebagai medianya, pendengar sebagai support yang saling ya, karena pendengar MK itu punya karakteristik cinta banget itu, loyal tuh. Oh gitu ya. Ketika MKFM di masa ujian itu ternyata kabar yang saya dapat ya, testimoni dari para pendengar yang sampai saat ini masih setia. Mereka tuh berkumpul, ibaratnya jangan sampai radio ini mati dijual gitu. Kayak ayo kita beli katanya gitu ya. Ayo kita beli, jangan sampai radio satu-satunya di Bandung yang berkiprah di dakwah ini nggak ada lagi gitu. Karena mungkin saat itu ya nggak bisa dipungkiri ya, bisnis di media itu harus punya modal yang kuat, harus punya visi kreatif. Ya kan dakwah tuh nggak semudah bikin konten umum ya. MKFM punya visi menjadi media perubahan diri, keluarga dan masyarakat menuju akhlak mulia.
Amin. Nah, Allah. jadi Insya Allah. sejalan dengan dakwahnya Agim dan Mm-mm. Tauhid. Jadi yang didakwahkan oleh MK itu adalah dakwah Tauhid. Mm-mm. Outputnya apa ya? Akhlak mulia gitu. Amin. Jadi perjalanan 22 tahun ini MKFM gimana caranya mengemas pesan dakwah nilai-nilai Islam itu disampaikan dengan cara yang apa ya, relevan dengan kehidupan Relate sehari-hari, gitu ya relate zaman sekarang. Terus yang dengar juga nggak ngerasa diguruin gitu. Karena beda banget kalau kita langsung siaran Quran surat ini terus Allah melarang, kayaknya anak-anak muda terutama ya keluarga gitu ya. Kalau kan kita segmen audiensnya adalah menyasar keluarga Muslim Indonesia, keluarga Indonesia ya. Jadi pengennya semua keluarga, ibu, ayah, anak, mungkin ada kakek, nenek, semua itu terinspirasi untuk berbuat baik, beramal soleh itu karena mendengar radio kita. Sebagai salah satu jalannya ya, gitu, Masya Allah. Terus kenapa keluarga Teh Gaida? Karena kalau ngomong merubah peradaban atau menitipkan kebaikan jejak jangka panjang, jadi jejak kebaikan panjang, jadi mulai dari keluarga. Betul. Dan emak-emak. Iya. Dan alhamdulillah ya, Bener banget 65% itu pendengar kita hasil survei terakhir itu ya memang wanita, ibu-ibu, madrasahnya keluarga. Gitu. Jadi kita ngerasa insya Allah sudah pada track yang tepat. Amin, insya Allah. Dan Gide yakin banget MKFM ini akan terus bebenah ya Teh ya. Karena kan zaman udah kumaha gitunya ayeuna teh gitu. Lebih ke bebenah strategi ya. Insya Allah kalau niatnya ya memang menjadi bagian dari dakwah ya Teh. Dan mudah-mudahan ini nih terutama harus belajar banget karena jadi memiliki akhlak yang mulia tuh Masya Allah itu teh perjuangan pisan banget Gide juga ngerasa ya Allah susah banget untuk istiqomah, tapi pernah ya Gide lagi pengen marah-marah gitu ya gitu ya, terus lagi nyetir karena kehel gitu ya, terus nyetir langsung ya udahlah setel MKFM gitu, efek teh lagi waktu itu kalau nggak salah Abi Jalal yang lagi ngisi, terus tentang rumah tangga langsung jelem. Tapi sisi lain, alhamdulillah ya Allah teh menuntun aku untuk nyetel MKFM, terus jadi dinasehatin gitu ya. Jadi Masya Allah betapa pentingnya tools yang mengkondisikan kita ketika kita futur diingetin lagi. Dan ini MKFM ini Gida ngerasa banget ini jadi tools yang bermanfaat banget ya, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur gitu ya. Masya Allah ya, ngomong tentang istiqomah dalam dakwah ya Teh. Kadang kan suka mikir ya Gida juga belum jadi orang yang baik gitu. Tiap hari Teh kayaknya bukan tiap hari ya, malah tiap detik Teh kayaknya pidosaheun gitu loh Teh. Kayak baru aja istighfar ya, ujung-ujung istighfarnya Teh ngegas gitu. Misalnya anak-anak berantem kan, terus ujung-ujung jadi astagfirullah gitu kan. Itu juga kan harus diistighfari ya, istighfar yang ngegas itu. Nah, gimana sih biar istiqomah dalam dakwah, terus di tengah challenge ada tadi ya urusan keluarga, mana anak-anak masih kecil, tapi passion ada gitu. Gimana Teh Hesti tuh mengolah hal tersebut dan ya suka dukanya dalam dakwah di media ini gimana sih, di sharing boleh supaya jadi reminder lah buat Gaida gitu. Kalau bicara tentang bertahan ya, maksudnya bertahan kan kita punya cita-cita, punya harapan, punya tujuan. Itu tuh memang banyak faktor pendukungnya. Salah satu adalah suami kalau misalnya. Support system ya. Karena keridoan kita, ridho suami itu bikin ridho Allah, ridho suami. Dan yang bikin berkah bisa jadi karena suami ridho ya. Jadi itu tuh harus dipastikan banget aktivitas kita tuh suami tuh ngizinin nggak sih, suami tuh ridho nggak sih, dan mungkin melibatkan suami dalam hal mensupport diri kita ketika lemah. Ya tadi benar sih kata Teh Gaida, kadang-kadang kita tuh namanya seorang wanita ya, emosinya tuh ada waktunya dia nggak stabil. Kalau kualitas imannya dia turun, pasti dia acak-acakan gitu ya. Udah marah, ngomong nganter, terus dan paling gampang tuh udahan aja deh. Iya, dah aku mah sama ini ngegoler. Akan ditanya tuh di akhirat gitu, pasti akan ditanya anak-anak dulu, keluarga dulu. Iya benar. Tapi ya gitu, kalau kita punya support dari pasangan itu kan setidaknya akan mengingatkan. Beliau tuh paling tahu kan kelemahan kita kayak gimana gitu. Dan lebih objektif kalau menilai. Kemudian yang kedua, kita harus punya partner diskusi ya.
Jadi kalau berbicara tentang kiprah dakwah tuh kita harus punya banyak guru. Karena bisa jadi pada saat kita jenuh, pada saat kita merasa sudah hebat, itu tuh berkurang kualitas keikhlasan. Kalau saya dapat ilmu dari ayat itu ya, nggak usah ngomongin teknik yang harus gimana, skill yang guru saja niat. Terus ruhiyahnya bagus, nanti Allah yang menolong. Betul. Jadi sebetulnya apa sih yang membuat bertahan ketika kita terus-menerus minta ke Allah, itu nanti Allah kasih jalannya gitu. Allah pertemukan dengan orang yang memiliki keahlian, Allah kuatkan ruh kita, Allah kuatkan motivasi kita. Dan itu bukan berarti udah minta tolong ke Allah juga gampang gitu ya. Saya ngalamin satu kondisi di MKPM itu, kalau program lagi bagus, biasanya marketing tuh nggak bagus-bagus amat ya. Misalnya gini, pencapaian program tuh melampaui target, tapi sebetulnya penjualan nggak terlampaui juga. Tapi ada kalanya capaian penjualan tuh bagus, tapi di sisi program juga nggak bagus gitu feedbacknya gitu. Orang banyak ngasih respon. Kan efektivitas dakwah itu dilihat dari berapa banyak sih orang yang mengakses media kita. Itu mah parameter perhitungan data gitu ya. Karena kita bilang gini, kalau kita ngajak orang tuh kan harus tahu ada yang dengerin gak sih, ada yang ngerespon gak sih. Nah, akhirnya saya mengevaluasi perjalanan dakwah MKPM 14 tahun yang saya ada di dalamnya. Ketika hati mulai sakit, kayak merasa diri mampu, mulai muncul ujub gitu ya, Allah tuh pasti kasih ujiannya. Allah kasih misalnya kru ada yang keluar masuk gitu, atau tiba-tiba penjualan nggak sesuai target. Akhirnya pada saat udah nggak sesuai itu kita balik lagi kan ke Allah. Ya Allah tolong aku, ya Allah, ya Allah kuatkan aku, ya Allah gitu. Nah itu sih hal yang membuat kita bisa bertahan selama kita yaitu istiqomah hati. Masya Allah itu susah banget. Maksudnya perjalanan itu perjuangan pisannya. Karena saya pernah diingatkan dulu ya, pergantian saya 14 tahun tuh UMKM tuh ganti-ganti ya. Ada 2-3 orang yang bertahan lebih dari 14 tahun ya. Tapi saya waktu itu pas udah kalau menyerah tuh kan pasti udah selesai. Tapi Allah masih menahan. Terus yang menguatkan gini, Hesti harus ingat buat tulisan besar di sudut kanan yang bisa dilihat kapanpun. Ke MKPM mau ngapain? Mau cari siapa? Masih ada nggak dia di situ? Saya jadi kayak sekarang suka sedih ya. Saya kan ke MKPM pengen berdakwah untuk Allah gitu ya, supaya bisa nanti berjumpa dengan Allah, tumbuhkan dengan orang-orang soleh. Jadi ketika berguguran prajurit ya, atau partner dalam dakwah itu, Allahnya masih ada. Tujuannya masih ada, tujuannya belum tercapai. Jadi jejak kebaikan saya belum banyak. Jadi akhirnya semangat lagi. Ya walaupun adalah nangis-nangis. Jangan nangis di sini. Ya Allah, gak kuat ya. Tolong kirim pasukannya. Tapi nanti tuh rumusnya gini Tegada. Ketika kita udah ngejerit soal itu, udah istighfar ya. Istighfar tuh bukan senjata pamungkas ya. Harusnya setiap melakukan istighfar, udah berkarya. Jadi pada saat udah istighfar, udah taubat lagi ya, nanti Allah kasih tenang. Tapi kalau udah tenang mah dibukain gitu, tiba-tiba aku ketemu seseorang, terus ngasih motivasi, harusnya kayak gini, terus ketemu lagi komunitas pengelola radio di PSNI se-Jawa Barat, di Indonesia, ternyata masih banyak orang yang berjuang untuk menyampaikan kebenaran, terus Islam. Kenapa aku harus mundur ya gitu. Masya Allah. Pengen nangis. Tapi kalau mau nangis apa? Masya Allah. Ya tapi emang kerasa banget sih Teh. Balik lagi ke Allah tuh, itu emang ngerasa kita tuh emang lemah banget ya. Jadi sama Allah dikasih kemudahan, ujug-ujug jadi ngesok gitu kan. Kita teh ya ini mah emang aku ya gitu. Geleng atau gitu. Tapi kalau diingat-ingat lagi, sampai sekarang juga ngegerakin badan sendiri aja kita teh nggak bisa gitu kan. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita teh nggak bisa apa-apa gitu. Dan Masya Allahnya kalau kita ada di lembaga dakwah teh, kita emang diingetin terus sih. Itu sih pengkondisian ya. Kayak tadi Gida highlight, Teh Hesti pas bilang ada tulisan di pojok untuk reminder diri. Nah sebenarnya itu juga Gida lakuin Teh di rumah sih.
Karena Gida biasanya naruh Al-Quran, simpen Al-Quran di pojokan. Karena waktu itu anak-anak masih karena kecil terus berantem wae teh geningnya gitulah. Nah, Gida teh suka gini marah, tapi kalau ngeliat Quran, ya udah baca Quran aja on the spot gitu. Dan itu melunakkan hati banget kan. Ya zikrullah lah ya gitu. Masya Allah, jadi ya yang memberi kita kekuatan ternyata ya hanya Allah sih. Paling kalau diri kita mah ikhtiar biar mengkondisikan supaya tetap istiqomah aja gitu kan. Masya Allah. Ini dapat reminder banget ya. Sama satu lagi sih, ridho suami. Emang kalau suami kurang ridho teh sok jadi rada sararusa teh. Itu kerasa banget. Gini juga, Kang boleh ini. Ya udahlah, tapi ya udah nyate kayak kurang gitu ya. Langsung itu teh ada weh gitu ujiannya gitu. Masya Allah. Minimal mah hati kita teh jadi kurang tenang ya kalau kurang ridho suami. Baiklah Pak suami, ridhoilah aku ya untuk membuat podcast ini.